Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Reska, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi pembelajaran untuk adik-adik kelas 9 dengan tema Meraih Ketenangan Jiwa dengan Meyakini Qada dan Qadar. Sebelum masuk ke pembahasan qada dan qadar, Ibu akan membagikan sebuah cuplikan video kartun yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan disimak ya. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik, Dodo tenang Dodo, tenang, jangan lari. Dodo, mau kemana? Arah kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul lah. Dodo, tunggu aku Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, ini aku Syamil. Kamu Syamil, bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud Kakek, nama cucu Kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo. Baiklah, tadi adik-adik sudah mengetahui sedikit tentang ketetapan Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Wahai adik-adik saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha adil dengan segala pemberiannya, karena Allah sudah memperhitungkan dengan sangat detail terhadap segala sesuatu yang ditetapkan pada hambanya. Segala kejadian di muka bumi ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di Lauhul Mahfuz. Jika seseorang tidak mau menerima segala ketentuan atau keputusan Allah, artinya ia termasuk golongan orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar Allah. Na'udzubillah min dzalik. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian qada menurut istilah ialah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk semua makhluk hidup yang ada di alam semesta. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketetapan Allah terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan.
Iman kepada qada dan qadar terdapat pada surah Al-Furqan ayat 2, sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Demikian juga suatu kejadian yang terjadi. Semua itu merupakan rencana Allah. Namun, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Perlu kalian ketahui bahwa qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya macam-macam takdir. Yang pertama, ada takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Kemudian, ada takdir mubram, yakni ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Nah, adapun contoh takdir mu'alaq, yakni kesuksesan, kepintaran, kesehatan, kekayaan. Jika seseorang ingin sukses, ingin pintar, ingin kaya, maka dia harus berusaha dan berikhtiar atau berdoa. Jika seseorang ingin sehat, dia harus menjaga pola makannya, hidup sehatnya, dan sebagainya. Di samping takdir mu'alaq, ada takdir mubram, yang contohnya jenis kelamin, kematian, adanya hari kiamat, dan usia seseorang. Takdir ini adalah takdir yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz dan tidak dapat dirubah oleh seseorang pun. Tanda-tanda beriman pada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar dan optimis. Yang kedua, senantiasa berdoa, syukur, dan sabar. Dan yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ikhlas, ridho, lapang dada, dan berusaha secara maksimal. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Itulah hikmah-hikmah beriman kepada qada dan qadar. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir video pembelajaran. Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.